Okay. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Nama saya Ketan. Saya dari Singapura. Selamat datang di webinar series ini, Analisis Fundamental untuk FX 19 Juli. Okay. Baik, sebelum kita memulai webinar ini adalah penafian. Setiap informasi dalam video ini tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau permintaan untuk transaksi instrumen kewangan. Semua informasi disajikan sebagai bahan pendidikan saja. Harapkan perhatikan juga peringatan risiko. Peringatan risiko di sini, CFD adalah instrumen yang rumit dan memiliki risiko kehilangan wang yang tinggi dengan cepat kerana leverage. Anda harus mempertimbangkan apakah anda memahami cara kerja CFD dan apakah anda mampu mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda. Baik. Okay. Nama saya Ketan Ramesh Chandra. Saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX Research dan Best Equity Research pada tahun 2019, 2022 dan 2019, 2022 dan juga 2021. Baik, ini agenda untuk hari ini. Topik untuk hari ini adalah bank sentral utama, apa itu indeks dolar atau DXY, data ekonomi penting dan informasi. Okay. Kami memulai dengan bank sentral utama. Ini adalah bank sentral utama dan tiga bank sentral yang paling kuat di dunia adalah Federal Reserve, Bank Eropah, Bank Sentral Eropah dan Bank Sentral Jepang. Juga kita boleh melihat ada Swiss National Bank, Bank of England, Bank of Canada, Reserve Bank of Australia dan Reserve Bank of New Zealand. Tetapi Central Bank yang paling kuat adalah Federal Reserve, Bank Sentral Eropah dan juga Bank Sentral Jepang. Ketika bank-bank ini membuat perubahan kebijakan besar, mereka dapat bertambang besar pada mata wang. Inilah yang kami lihat di tahun 2022 ketika bank sentral berusaha menurunkan inflasi. Baik, ini grafik ini menunjukkan sejarah suku bunga di Amerika mulai dari tahun 1998 sampai 2023. Kita boleh melihat dari tahun 2022 Federal Reserve menaikkan suku bunga dengan cepat sekali ya. Dia memulai dari 0,5% sampai sekarang 5,25%. Okey, pada minggu depan juga ada bank central monetary policy action. Kita akan dapat melihat Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25% ya. Dia akan menaikkan suku bunga minggu depan pada tanggal 26 Juli.
Baik, grafik ini menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Kita bisa melihat Federal Reserve akan menaikkan suku bunga dengan kemungkinan 97,3% ya. Kita boleh melihat kemungkinannya kita boleh melihat di sini. Okey, ini adalah website satu yang bagus yang kita boleh menggunakan untuk melihat kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika. Kita bisa menemukan website ini dengan mengetikkan CME ke Google ya. Mari kita pergi ke Google. Okey, saya sini di Google saya mengetikkan CME Fed Watch Tool. Dan jika kita klik di sini, kita bisa melihat grafik yang ditunjukkan di slide saya ya. Kita boleh melihat sekarang kemungkinan kenaikan suku bunga dia naik dari 97,3%. Sekarang dia menunjukkan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga dengan kemungkinan 99,8%. Kita boleh menggunakan website ini untuk setiap FOMC meeting ya. Sekarang pada minggu depan Fed akan memulai FOMC meeting dan dia akan terakhir di 26 Juli dan setelah itu pada bulan September 20 September pada tanggal 20 September Federal Reserve akan mungkin memegang suku bunga di 5,5% ya. Sekarang suku bunga di Amerika kita boleh melihat di sini sekarang suku bunga di Amerika adalah di 5,25% dan jika Federal Reserve menaikkan suku bunga dengan suku bunga sebesar 25 basis point, dia akan menaikkan sampai 5,5% ya. Dan setelah FOMC meeting ini, kita juga boleh melihat apakah kemungkinan kenaikan suku bunga pada tanggal 20 September juga ya. Okey, sini grafik ini menunjukkan kalender FOMC pada tahun 2022 2023. Okay, kita boleh melihat FOMC meeting akan memulai pada tanggal 25 dan akan berakhir pada tanggal 26 ya. Dan juga ada meeting yang lain. Ada setelah meeting minggu depan, ada juga 3 lagi meeting untuk FOMC di Amerika. Baik, okey, grafik ini menunjukkan sejarah suku bunga di Eropah. Dia mulai dari tahun 1998 sampai 2023 ya. Dan Bank Sentral Eropah juga dia menaikkan suku bunganya dengan cepat sekali ya, dengan tercepat ya. Dia mulai dari 0% sampai sekarang di 4%.
Bank Sentral Eropah juga akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis point atau 0,25% minggu depan pada tanggal 27 Juli ya. So setelah FOMC Federal Reserve akan menaikkan suku bunga, Bank Sentral Eropah juga akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point ya. Dan ini adalah grafik menunjukkan sejarah suku bunga di negara Jepang ya. Kita boleh melihat Bank Sentral Jepang dia memegang suku bunganya di negatif 0,1% mulai dari tahun 2016. Okay. Okay. Sebelum kita memulai topik di dollar index, kita mesti harus berhati-hati terhadap intervensi bank sentral ya. Pada tahun 2022 Bank Jepang melakukan tindakan intervensi pada bulan Oktober tahun lalu ya. Okay, sekarang kita melihat karta dolar yen. Okey, baik. Saya akan sekarang pergi ke karta dolar yen. Karta saya menunjukkan karta minggu. Kita boleh melihat kerana Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve menaikkan suku bunganya dengan cepat sekali dan Bank Jepang memegang suku bunga di negatif 0,1%, kita bisa melihat dolar yen yang naik dengan cepat ya. Bank Federal Reserve dia memulai menaikkan suku bunga pada bulan Maret dan kita bisa melihat dolar yen dia naik dari 119 sampai 151 ya. Dan pada bulan Oktober Bank Jepang melakukan tindakan intervensi. Apakah intervensi? Dia kerana dolar yen naik dengan cepat, Bank Jepang melakukan intervensi dengan menjualkan foreign reserves ya. Foreign reserve di Jepang ya. Jika kita mengetik BOJ Central Bank Intervention 2022 kita bisa melihat ada banyak headline yang menunjukkan Bank Jepang melakukan intervensi ya. Dan kerana dia melakukan intervensi, harga dolar yen dia jatuh dengan cepat ya. Berita ini adalah satu berita yang penting kerana kita adalah satu berita fundamental yang penting untuk FX markets. Dan setelah dia melakukan intervensi, Bank Jepang
dia jual US dollar kerana foreign reserve di Jepang ada banyak US dollar dan US treasuries. Bank Jepang menjualkan banyak US dollar dan juga US treasuries, dan dia menggunakan wang itu untuk membeli Japanese yen dari open market, ya. Sebab itu kita melihat harga dolar yen naik sampai 151, tetapi setelah itu dia jatuh dengan tercepat, ya, dan jatuh dengan cepat. Dan jatuh sampai 127 pada bulan Januari tahun ini. Setelah itu kita boleh berfikir Bank Jepang sudah intervensi dari Bank Jepang sudah terakhir. Sebab itu harga dolar yen dia stabilize di level 128, dan setelah itu kerana Bank Federal Reserve menaikkan suku bunga, kita melihat trader membeli US dollar satu lagi, ya, kerana Bank Jepang tidak menjual US dollar dan tidak menjual US Treasury memulai dari bulan Januari. Sebab itu harga dolar yen dia bottom pada bulan Januari, dan setelah itu dia naik, ya. Kita bisa melihat harga dolar yen rebound dari 127 sampai 144 pada bulan Juni. Kita mesti perhatikan berita penting tentang bank sentral, kerana bank sentral boleh melakukan intervensi dan juga boleh melakukan intervensi seperti Bank Jepang dan juga Bank Federal Reserve. Mereka menaikkan suku bunganya dengan cepat. Sebab itu kita boleh identify momen masa ini seperti policy divergence, ya. Kita boleh identify masa ini seperti monetary policy divergence. Ini adalah bila satu bank sentral dia menaikkan suku bunga, tetapi bank sentral yang lain dia tidak menaikkan suku bunga, atau dia memegang suku bunganya di negatif 0,1%. Sebab itu kita boleh melihat harga dolar yen dia naik dengan cepat, dengan tercepat pada tahun 2022 dan juga pada tahun 2023 juga, ya. Dan intervensi adalah satu policy action yang kita mesti berhati, ya. Okey. Okey, sekarang kami melihat apa itu indeks dolar atau dollar index. Baik, okey. So, dollar index didirikan pada tahun 1973 setelah perjanjian Bretton Woods dibubarkan. Apakah Bretton Woods? Bretton Woods adalah perjanjian di mana emas menjadi basis untuk US dollar dan mata wang lainnya dipatok ke nilai dolar US. Level basis ditetapkan pada 100
pada tahun 1973 dan semua nilai relatif terhadap basis ini. DXY adalah rata-rata tertimbang dolar US relatif terhadap mata wang pada slide berikutnya. Okay. Kita boleh melihat mata wang seperti Euro, Japanese Yen, Pound Sterling, Canadian Dollar, Swedish Krona, dan Swiss Franc adalah rata-rata tertimbangan US dollar. Euro dia ada 57,6%, Japanese Yen 13,6%. Kita boleh melihat Euro dan Japanese Yen jika kita combine the total weightage dia hampir 72%. Jika kita melihat Euro naik dengan cepat, Japanese Yen turun dengan cepat, dan itu sebabnya kita boleh melihat indeks dolar atau DXY dia juga jatuh, ya. So indeks dolar adalah satu basket mata wang di mana Euro dan Japanese Yen totalnya hampir 72%, ya. Okay, sekarang grafik ini menunjukkan harga dolar indeks mulai dari tahun 1998 sampai bulan ini, bulan Juni pada tahun 2023. Kita bisa melihat bila Bank Federal Reserve menaikkan suku bunganya, harga dolar indeks naik dengan cepat, ya. Dan setelah di sini kita boleh melihat di sini ada di sini pada bulan Oktober Bank Sentral Jepang melakukan intervensi, dan sebab itu harga dolar indeks jatuh kerana Bank Jepang menjualkan harga menjualkan US dollar dan yang membeli Japanese Yen, dan sebab itu harga Japanese Yen naik dan juga harga Euro naik, dan sebab itu harga US dollar jatuh, dan sebab itu kita bisa melihat harga indeks dolar dia juga jatuh. Harga dolar indeks naik sampai 115 dan sekarang dia trade di level 100, ya. Okey, data ekonomi penting. Ada banyak data yang kita boleh menggunakan, tetapi pada tahun 2022 dan 2023 data inflasi dan data pekerjaan adalah data yang penting. Okey, data data inflasi yang penting adalah CPI dan PPI. CPI adalah inflasi konsumen dan PPI adalah inflasi grosir. Juga kita akan data yang penting adalah pekerjaan atau employment. Data pekerjaan seperti NFPs, non-farm payrolls, juga ada data ekonomi yang penting kerana kita bisa melihat CPI dan PPI dia turun dengan cepat, dan bagaimana kita boleh track data CPI dan PPI. Kita pergi ke Google sekali dan kita boleh mencari data CPI dan PPI di sini, ya. Kita mengetik BLS CPI dan kita boleh pergi di website di sini, CPI Home, US Bureau of Labor Statistics. BLS adalah Bureau of Labor Statistics. Di sini kita boleh
melihat data dan juga report untuk CPI, tetapi kita fokus di charts, di grafik atau di karta. Kita menggunakan 12-month percentage change, CPI index, selected categories 20 years, ya 20 tahun. Di sini kita ada banyak kategori. Kita boleh melihat all items, iaitu headline CPI, dan jika kita memiliki all items less food and energy, ini adalah kategori core. Kita bisa melihat di berita CPI data yang penting adalah CPI data headline CPI dan juga core CPI, ya. Core CPI tidak mengandungi makanan dan energi seperti minyak, gasolin dan juga natural gas. Kita bisa melihat headline CPI dia naik sampai 9,1% pada bulan Juni tahun lalu, dan setelah bulan ini dia jatuh dengan cepat, ya. Core CPI, headline CPI kita boleh label seperti CPI utama, ya. CPI utama naik sampai 9,1% pada bulan Juni, dan setelah itu dia jatuh dengan cepat. Tetapi core CPI dia juga naik sampai 6,6% pada bulan September, tetapi dia tidak turun secepat CPI utama. Inilah ada sebabnya Federal Reserve menaikkan suku bunga, dan dia tidak memegang suku bunga, ya. Banyak analis berfikir bila CPI utama akan jatuh dengan cepat, mungkin Federal Reserve akan memegang suku bunga, tetapi Federal Reserve juga melihat core CPI dia tidak turun secepat CPI utama. Sebab itu Federal Reserve menaikkan suku bunganya, ya. Dan juga data pekerjaan juga adalah data yang penting. Kita bisa melihat data pekerjaan kuat sekali, dan sebab itu Federal Reserve tidak memegang suku bunga, dan dia menaikkan suku bunga instead, ya. Okey, baik. Okey, so jika kita mengetik, saya repeat satu lagi, kita pergi ke Google, ya, dan kita mengetik BLS CPI, kita boleh dapat pergi ke website ini, dan kita boleh track CPI, data CPI di sini, ya. Kita boleh melihat data untuk semua kategori, tetapi kategori yang penting adalah CPI utama, iaitu all items, dan CPI core, iaitu tidak mengandungi makanan dan energi, ya. Dan juga kita boleh menggunakan kita boleh mencari PPI data, ya. Kita boleh mencari PPI data dengan mengetik BLS PPI. Okay. BLS PPI, dan same dan juga sama website sama, US Bureau Labor Statistics BLS. Di sini kita boleh pergi ke charts atau karta, dan juga kita memiliki kategori yang sama seperti CPI. Kita mencari final demand, PPI final demand, 12-month percent change, not seasonally adjusted. Kita mengetik dan memiliki kategori itu, dan juga di sini
kita boleh melihat semua kategori PPI atau inflasi grosi di Amerika. Di sini juga PPI utama di warna ini merah, di warna merah, dan PPI core yang dia kita boleh melihat di line di sini warna biru ya. Dan juga kita boleh melihat PPI atau inflasi grosir dia naik setinggi 11,7% pada bulan Maret pada bulan Maret 2022, dan juga core PPI dia juga naik sampai 7,1% pada bulan Maret juga ya. Dan kedua-dua data PPI ini dia turun dengan cepat pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan sampai tahun ini ya. Kita boleh melihat inflasi grosir di Amerika dia sudah turun dengan cepat, dan ini baik untuk ini adalah data yang baik untuk Federal Reserve kerana kita boleh melihat sektor manufaktur, inflasi di sektor manufaktur dia turun dengan cepat ya. So PPI atau inflasi grosir adalah inflasi di sektor manufaktur. Dan juga kita boleh mencari data pekerjaan atau employment data seperti NFP. Kita pergi Google satu kali. Ya, kita boleh mengetik BLS NFP dan dia juga dari di Bureau Labor of Statistics, dan kita pergi Employment Situation Summary ya. Employment Situation Summary atau Employment Situation Report adalah data untuk NFPs. Di sini kita boleh melihat data untuk pada bulan Juni ya. Data ini dirilis pada tanggal 7 Juli, dan data ini adalah untuk bulan Juni ya. Dan kita pergi ke bawah dan kita mengetik news release charts ya. Ini adalah di sini kita boleh melihat semua grafik untuk data pekerjaan. Kita memulai dengan unemployment rate. Unemployment rate sekarang di 3,6%. Unemployment rate tidak naik. Ini bagus kerana ekonomi Amerika kuat dan data pekerjaan juga kuat. Tetapi ini adalah satu mungkin boleh menjadi satu problem untuk Federal Reserve kerana dengan data pekerjaan yang kuat, konsumen akan tetap berbelanja dan mungkin inflasi tidak turun secepat itu ya. Kita dapat melihat inflasi di Amerika dan juga di ekonomi lain dia turun dengan cepat sementara lapangan kerja tetap kuat. Data inflasi sekarang pada tahun ini, data ekonomi yang penting adalah data inflasi dan pekerjaan. Dia menjadi dua faktor terpenting bagi tindakan kebijakan bank sentral. Okey, jika kita sekarang kita mencari data NFP atau non-farm payroll, kita boleh pergi di sini. Dia ini di employment by industry, establishment survey data. Kita mencari employment by industry dan kita bisa melihat non-farm payroll ya. Line di sini, grafik di sini di warna merah, kita boleh melihat iaitu
total non-farm atau NFP, non-farm payroll. NFP adalah non-farm payrolls. Kita bisa melihat setelah COVID, data non-farm dia naik dengan cepat, dia naik sampai 157 100,000 ya. So, sekarang pekerjaan data di Amerika kuat. Okey. Dan juga kita boleh melihat data untuk sektor manufaktur dan jasa. Jika kita pergi Google satu lagi, kita mengetik ISM PMI. ISM Report on Business. ISM adalah Institute for Supply Management di Amerika. Dan di sini kita bisa melihat level activity di sektor manufaktur dan sektor jasa. Ya, kita boleh berbicara, boleh melihat full report di sini dan juga di charts. Di sini ada banyak kategori di report di sini. Ada the main adalah utama PMI utama, new orders, production, employment, dan di sini harga, kategori harga adalah satu kategori yang penting juga. Jika kita pergi fokus di kategori harga atau prices, kita bisa melihat harga di sektor manufacturer dia tinggi pada tahun 2022, tetapi setelah bulan Juni dia turun dengan cepat. Ya, ini baik untuk inflasi, dan kita juga melihat data PPI atau inflasi grosir dia jatuh juga, ya, kerana data PPI dia adalah inflasi di sektor manufaktur. Sebab itu kita bisa melihat harga di sektor ini dia jatuh dengan cepat, dan juga dia translate di PPI data juga. Tetapi jika kita melihat report untuk services PMI, juga kita ada kategori-kategori yang lain, tetapi kategori yang penting untuk inflasi adalah prices kategori atau harga. Jika kita melihat karta atau grafik untuk kategori harga, kita bisa melihat harga di sektor jasa atau services sektor dia tidak turun, ya. Sekarang kita bisa melihat indeks ini dia di atas level 50. Jika ada level di atas 50, level ini menunjukkan harga di services sektor dia akan naik. Dia tidak turun secepat, ya, dia tidak turun secepat. Tetapi jika kita melihat harga harga indeks untuk sektor manufacturer, dia jatuh di bawah level 50. Jika ada sekarang dia juga di 41,8%. Jika indeks ini di bawah 50%, kita boleh interpret data ini inflasi di sektor manufaktur tidak akan naik, dia akan jatuh lagi, ya. Tetapi jika kita melihat indeks harga untuk sektor services, ya, indeks harga dia di atas 50%. Dan sebab itu inflasi di services sektor dia ada mungkin dia tidak turun secepat sektor manufaktur, dan sebab itu mungkin inflasi boleh naik satu lagi, boleh naik di masa depan. Dan kerana pekerjaan data dia kuat,
konsumen di Amerika akan tetap berbelanja dan mungkin inflasi tidak turun secepat itu. Inilah sebabnya Federal Reserve dia menaikkan suku bunga dan dia tidak memotong tidak potong suku bunga pada tahun 2023. Ada banyak analis berfikir kerana data inflasi dia turun dengan cepat, tetapi core inflasi dia tidak turun dengan cepat. Sebab itu Bank Sentral Amerika dan di Eropah dia menaikkan suku bunga. Okey. Dengan itu, okey. Dan juga data GDP adalah satu lagi data yang penting. Okey. Sekarang slide saya menunjukkan di mana kita boleh mendapat informasi-informasi ini seperti ISM PMI, BLS pekerjaan atau non-farm payrolls, BLS untuk CPI dan juga PPI. Dan juga ini website Federal Reserve yang menunjukkan kalender FOMC pada tahun 2023 dan website satu yang bagus adalah website Forex Factory. Jika kita pergi ke Forex Factory, saya mengetik Forex Factory di Google. Waktu saya di sini menunjukkan waktu GMT. Dan jika saya mencari tanggal memulai dari 24 Juli sampai 28 dan saya menggunakan expected impact yang merah dan di orange, kita bisa melihat semua data penting dari Eropah, UK, Amerika, Australia dan juga Jepang dan juga Kanada ya. Ini adalah data-data yang penting dan Forex Factory juga ada menunjukkan grafik untuk data itu dan dia juga menunjukkan di mana data itu kita boleh mencari data original untuk website itu ya. So untuk seperti FOMC meeting yang akan datang pada minggu depan, kita boleh melihat di sini pada tanggal 26 Juli pada waktu 2 petang siang waktu pada 2 petang pada 2 siang waktu GMT. 6 siang waktu GMT, FOMC akan FOMC statement dan FOMC funds rate akan dirilis. Kita bisa melihat dan kita boleh mengetik latest release ya. Dan kita boleh melihat kalender FOMC dan juga kita boleh melihat juga minutes untuk setiap meeting dan juga statement dan juga jika kita mahu melihat press conference Chairman Jerome Powell juga kita boleh melihat di sini ya. Kita boleh melihat full statement atau press release dari FOMC untuk setiap meeting. Dan juga kita boleh melihat minutes juga. Minutes dia dirilis 2 atau 3 minggu setelah FOMC meeting. Kita boleh melihat ya. Meeting pada bulan Juni dia berakhir pada tanggal 14 Juni dan 2 minggu depan atau setelah 2 minggu kita dapat melihat minutes untuk meeting pada bulan Juni.
Forex Factory adalah satu website yang bagus dan kita boleh mendapatkan semua informasi dan data bila kita mencari di icon di sini. Inilah icon folder dan inilah icon grafik, dan di sini kita boleh melihat semua grafik untuk data, dan juga kita boleh pergi ke website original untuk mencari data yang lain untuk Amerika atau Europe. Okey, sekarang kan kita pergi ke Trading View dan kita boleh mencari, kita boleh membuat technical analysis untuk hari ini, ya. Kita boleh kita sekarang pergi ke Trading View. Okey, sekarang kita memulai dengan dolar yen. Okey, sekarang ini karta ini menunjukkan karta minggu. Okey, sekarang saya switch to karta harian dan kita bisa melihat dolar yen dia naik dengan dolar yen kuat pada hari ini. Juga ada example yang baik untuk fundamental analisis fundamental pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli. Kita ada dua data ekonomi yang penting yang dirilis di Amerika. Kita ada CPI data CPI dan data PPI dirilis pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli. Sebab itu kita boleh melihat harga dolar indeks jatuh kerana data CPI utama dan juga CPI core, kedua-dua data ini dia jatuh pada bulan Juni, dan juga data PPI, ya, PPI utama dan juga core PPI, dia juga data-data ini dia juga jatuh pada bulan Juni. Sebab itu ada dua faktor yang ada dua faktor yang macam katalis untuk harga dolar indeks jatuh dengan cepat, ya. Ini adalah example yang kita boleh menggunakan analisis fundamental sebagai mencari trading idea yang bagus, ya. Okey, sekarang saya switch to karta 4 jam. Kita boleh membuat technical analysis. Okey, untuk mencari level resistance pertama, kita menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai dari swing high pada tanggal 6 Juli dan kita berakhir di swing low pada tanggal 13 Juli, ya. Dan kita menggunakan 23% Fibonacci retracement. Kita boleh melihat Fibonacci retracement level yang lain, tetapi jika kita fokus, kita boleh melihat retracement di 23% dan 50%, dia line up dengan level resistance pertama dan level resistance kedua. Sebab itu kita menghilangkan level yang lain dan kita menggunakan 23 dan 50%. Ya. Untuk mencari resistance pertama, juga ada satu overlap yang baik di 100,82. Kita boleh melihat harga dolar indeks dia rebound dari level ini pada tanggal 2 Februari dan juga pada tanggal
14 April ya. Sebab itu ada dua faktor yang kita boleh menggunakan untuk identifikasi resistance pertama untuk dollar index ya. Resistance pertama untuk dollar index adalah di harga 100,82. Untuk mencari resistance kedua, kita menggunakan overlap di 101,40. Kita boleh melihat harga dollar index dia rebound dari level ini pada tanggal 9 Mei dan juga pada tanggal 10 Mei dan dua kali ya, dua kali dia rebound dari level ini pada tanggal 10 Mei dan juga pada tanggal 11 Juli dia juga rebound sedikit dari sini. Setelah itu dia jatuh dengan kuat. Sebab itu dulu jika ada satu level support dulu dan setelah dia jatuh harga jatuh di bawah level ini, level support dia menjadi level resistance. Ya, sebab itu sekarang kita menggunakan level di 101,40 sebagai resistance kedua. Dan juga kita boleh menggunakan Fibonacci retracement di 50% sebagai faktor kedua untuk mencari atau mengidentifikasi resistance kedua ya. Ada dua faktor yang kita menggunakan untuk mencari resistance kedua. Saya akan juga highlight zone ini sebagai zone kedua. Ya, okey. Okey, dan untuk mencari support pertama, kita zoom out sedikit. Okay, saya pergi ke karta harian. Dan jika saya zoom out, kita boleh melihat pada tanggal 7 Maret pada tahun 2022 sampai 28 Maret pada tahun 2022, kita boleh melihat harga dollar index dia reject dari level ini satu kali, dua kali, tiga, empat, lima kali ya. Sudah kita bisa melihat harga dollar index dia reject dari level ini 5 kali ya. Level ini adalah di 99,25 ya. Sebab itu kita akan menggunakan level ini sebagai level support pertama. Dan juga jika saya zoom out lagi, kita menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai retracement ini dari 13 Januari 2022 sampai 28 September 2022 ya. Dan kita menggunakan Fibonacci retracement di 78%. So adalah dua faktor yang kita menggunakan untuk mencari support level support pertama ya, iaitu Fibonacci retracement di 78% dan juga overlap di 99,25. Dan juga ada faktor satu lagi, faktor 3 yang kita menggunakan iaitu Fibonacci projection. Fibonacci projection di 161% ya. Kita menggunakan Fibonacci retracement, Fibonacci extension dia memulai dari 31 Mei pergi ke swing low di 22 Juni dan berakhir di swing high di 6 Juli. Dan kita menggunakan saya highlight, kita menggunakan 161% Fibonacci projection. So adalah ini level support pertama, kita menggunakan 3 faktor untuk identifikasi ya, iaitu Fibonacci retracement di 78%, Fibonacci projection di 161% dan juga overlap di
99.25. Okey, untuk mencari support kedua, kita tidak ada Fibonacci retracement atau tidak ada Fibonacci projection, tetapi kita menggunakan overlap di 97.85 ya. Jika kita zoom in di sini, kita bisa melihat ada 1 kali, 2 kali, 3, 4, 5, 6 kali harga dolar index dia rebound dari level ini sebagai support ya. Inilah sebabnya level di 97.85 adalah level support yang kuat. Dan sekarang jika kita pergi pada waktu sekarang dan kita pergi ke karta 4 jam, kita bisa melihat harga dolar indeks dia membuat double bottom ya. Kita boleh lihat pada tanggal 14 Juli dan juga di pada tanggal 18 Juli ya, harga dolar indeks dia membuat macam double bottom dan sekarang dia harganya naik ya. Dan hari ini setelah 7 hari harga dolar indeks dia jatuh dengan kuat, sekarang kita bisa melihat dia akan rebound dan dia boleh naik sampai 100.50 ya. Level resistance pertama memulai di 23% Fibonacci retracement dan saya fikir harga dolar indeks akan naik pada malam ini dan mungkin juga besok pagi juga ya. Dan harga dolar indeks boleh naik sampai 100.50 ya. Dan jika harga dolar indeks akan naik, harga dolar yen juga akan naik dan harga euro akan jatuh. Sekarang kita pergi ke karta euro dollar dan kita bisa melihat harga euro dollar setelah dia naik sampai 1.1270, dia turun dari level ini pada tanggal 18 Juli. Dan juga jika kita melihat karta dolar indeks pada sama tanggal, harga dolar indeks juga naik. Dan sebab itu kita boleh melihat euro dollar dia jatuh dan hari ini atau malam ini harga euro dollar boleh jatuh sampai 1.1200. Dan jika kita melihat dolar yen hari ini dia kuat, kita boleh melihat dia mungkin naik boleh naik sampai, saya fikir hari ini boleh naik di atas 140. Ini ya, level 140 adalah level satu yang mungkin ada resistance sedikit. Jika kita zoom out, kita boleh melihat ada satu level seperti intermediate resistance. Saya akan menggunakan line ini, dotted ini. Kita boleh melihat harga dolar yen dia reject dari level 140.24 pada tanggal 5 Juni, 7 Juni, 13 Juni dan dia juga rebound dari level ini pada tanggal 15 Juni ya. Ada 1, 2, 3, 4 kali harga dolar indeks dia reject dari level ini atau dia rebound dari level ini. So kita boleh menggunakan level ini 140.24 sebagai level intermediate resistance ya. Dia bukan level yang kuat sekali, tetapi mungkin harga dolar yen
jika dia naik sampai level di sini, mungkin dia boleh berhenti di sini ya. Dan jika dia naik dengan kuat di atas level ini, level resistance yang kedua adalah di 140,72. Okey, dan okey. Sekarang hari ini I think pound yen juga dia jatuh dengan kuat. Kita bisa melihat hari ini harga euro dia kuat, dia lagi kuat, tetapi harga sterling pound dia jatuh dengan cepat dan Japanese yen juga jatuh. Bila harga Japanese yen jatuh, dolar yen akan naik ya. Dan bila harga sterling pound jatuh, pound dolar akan jatuh juga ya. Kita boleh melihat pada tanggal 18 Juli harga sterling pound dia turun dari first support dan turun di bawah second support juga, support kedua juga ya. Baik. Untuk okey, kita menggunakan Fibonacci retracement. Kita select semua retracement level. Okey, kita bisa melihat level di 23% dia sudah jatuh di bawah ini dan kita tidak boleh menggunakan level di sini, tetapi kita boleh menggunakan level di 38%. Okay. Saya akan menggunakan level ini sebagai level support yang pertama. Kita boleh identify level support yang baru. Ya. Kita bisa melihat ada satu overlap yang sedikit kuat. Dia tidak ada tidak ada overlap, tetapi kita boleh identifikasi level ini seperti level pullback. Adalah satu pullback level di sini di 1,2935. Ini adalah satu level pullback level yang line up dengan Fibonacci retracement di 38%. Dan untuk mencari support kedua, ini kita boleh menggunakan swing high di 16 Juli dan juga di swing high di 7 Juli ya. Jika kita melihat adalah satu overlap yang baik ya. Ini adalah satu overlap yang baik kerana harga sterling pound dollar dia reject dari level sini 2 kali ya atau 3 kali. Kita boleh melihat ada satu wick yang tinggi di sini. Kita bisa melihat pada tanggal 16 Juni dan juga di 22 Juni dan di 7 Juli ada 3 kali harga pound dollar dia naik sampai 1,2867, tetapi setiap kali dia naik sampai level ini dia reject dan turun ya. Itulah sebabnya kita boleh menggunakan level ini sebagai support kedua. Dan support kedua dia juga tidak jauh dari Fibonacci retracement di 50%. Okey, sebab itu kita akan menggunakan 38 dan juga 50% untuk identifikasi level support. Okay, saya akan menghilangkan level yang lain dan kita menggunakan 38 dan 50% Fibonacci retracement. Okay, so baik. Okay, saya dan untuk resistance kedua, resistance kedua kita mengidentifikasi resistance kedua dengan menggunakan Fibonacci projection. Kita memulai projection ini pada tanggal 25 Mei sampai swing high di 16 Juni dan berakhir di swing low di 28 Juni. Dan kita menggunakan 100% level 100% ya. Bukan 100%.
127% ya. Bila dulu 61% adalah resistance level yang dulu, dan dia harga sudah naik di atas level di sini, dan juga ada 78 ya. Dan sekarang harga pound dollar dia reject dari level 100% projection. Sebab itu kita menggunakan projection di 100% dan 127% untuk identifikasi resistance pertama dan resistance kedua untuk pound dollar ya. Dan jika kita zoom out sedikit, dia adalah juga overlap yang kuat ya. Ada dua faktor untuk identifikasi level resistance, iaitu Fibonacci projection di 100% dan 127% dan juga overlap level di 1,3272 dan juga di 1,3148. Dan untuk level support pertama, kita menggunakan 38 Fibonacci retracement di 38%, dan juga kita boleh melihat pullback di 1,2936. Dan untuk identifikasi support kedua, kita menggunakan overlap di 1,2847 dan juga kita menggunakan Fibonacci retracement di 50% ya. Baik, saya akan launch poll saya. Saya harap webinar ini adalah webinar yang baik untuk kamu. Terima kasih semua atas waktunya dan juga kesabarannya, dan terima kasih telah mengikuti webinar ini ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Tan Choi. Terima kasih dan jumpa lagi untuk webinar pada minggu depannya. Terima kasih.